Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini. Allah masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, sehingga dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sampai subuh ini kita masih bisa menjadi hamba-hamba Allah, ya insya-Allah menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya. Wabil khusus subuh ini kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Nabi katakan dalam hadis, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunat sebelum subuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan salat subuhnya? Tentu dia lebih besar dan lebih banyak lagi fadilah-fadilah yang ada di dalam salat subuh itu sendiri. Berselawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah yang mulia, subuh ini kita kembali duduk dalam majlis ilmu. Majlis tazkiyatun nafs, untuk mengikis-ngikis kotornya hati kita, sehingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Dan Allah taala panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada subuh ini kita sudah masuk kepada bab yang ke-6 dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Pada pembahasan bulan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana proses kita untuk kembali kepada Allah dalam bentuk riyadhah, latihan. Ada latihan menyedikitkan makan, ada latihan menyedikitkan tidur, ada latihan menyedikitkan berkata-kata. Kalaupun perlu berkata-kata, maka kata-kata itu adalah kata-kata yang bermanfaat. Itulah bentuk riyadhah kita untuk memperbaiki diri kita. Maka pada subuh yang mulia ini kita kembali dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub dalam bab judulnya Fil Ghaflah. Judul ini artinya adalah kelalaian. Kenapa judul ini dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya ini? Karena dalam kehidupan ini rata-rata kebanyakan manusia humul ghafilun. Banyak yang lalai. Lalai dengan waktu, lalai dengan keadaan kondisi, lalai dengan berbagai macam sebab. Maka kelalaian itulah yang sudah banyak terjadi, dan Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, lalai itu punya dampak yang negatif. Tidak ada kelalaian itu dampaknya positif.
Maka kita mulai. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fil ghaflah. Lalai. Al-ghaflatu tazidul khusrah. Kata Imam Al-Ghazali, orang lalai itu akan bertambah-tambah kerugian. Rugi. Lalai dengan waktu sehingga dia tidak tahu lagi waktu. Mana waktu yang bermanfaat, dia akan semakin rugi. Sama dengan pelajar mahasiswa ketika kuliah. Sebenarnya dia bisa mempergunakan kuliah hanya itu 4 tahun. 4 tahun berarti 8 semester. Ya. Tapi karena lalai, banyak kegiatan yang tak perlu dibuat. Akhirnya apa? Ikut sana, ikut sini, ikut sini. Demo sana, demo sini. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai semester 14 belum juga lagi selesai. Itu banyak terjadi di kampus-kampus. Kata Imam Al-Ghazali, al-ghaflah tazidul khusrah. Orang yang lalai itu banyak ruginya. Habis umur. Sementara tidak ada manfaat yang bisa diambil dari kelalaian itu. Wal ghaflatu tazilun ni'mah. Orang yang lalai itu hilang nikmat. Yang seharusnya dalam waktu 4 tahun dia sudah tamat. Setelah itu dia melamar kerja, dapat kerja, berumah tangga, lalu dia pun hidup mempergunakan sisa-sisa umurnya itu. Tapi karena dia lalaikan itu, akhirnya apa? Semester 14 belum juga selesai lagi. Mau cari kerja dengan ijazah SMA, tidak diterima. Akhirnya apa? Berlama-lama badan pun sudah tua. Apa yang terjadi? Pulang kampung jadinya. Pulang kampung, apa yang terjadi lagi? Tidak ada kerja lain lagi? Ya kerja orang tua kita dululah. Apa kerjanya? Motong karet. Kata orang kampung, alah rugi pajak tu. Kuliahlah sampai 8 tahun. Tapi pulang ke kampung masih nyadap karet juga. Apa guna kuliah katanya kan? Itu hilang nikmat. Wa tahjubu 'anil khidmah. Orang yang melalaikan waktu itu banyak dirinya terhijab untuk bisa berkhidmat, untuk bisa berbuat banyak. Kalau tidur aja kerja, apa yang bisa dibuat? Habis waktu, tidak bisa berbuat banyak. Wal ghaflah tazidul hasad. Justru kata Imam Al-Ghazali, orang yang banyak lalai itu akan banyak menimbulkan hasad. Betul tak Pak? Ya tidur aja. Banyak dihabiskannya waktu, sementara kawan-kawannya berhasil menjadi orang hebat. Apa yang timbul dalam hatinya? Mak, kawanku lah jadi orang hebat. Aku seperti ini. Akhirnya karena dia tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh kawannya, maka dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari kawannya. Timbul sifat hasad. Itu yang terjadi kata Imam Al-Ghazali. Wal ghaflatu tazidul malamah wan nadamah. Orang yang banyak lalai itu kata Imam Al-Ghazali akan bertambah sakit. Sakit hati, sakit jiwa. Kemudian wan nadamah, banyak penyesalan yang terjadi. Kalaulah waktu muda dulu saya rajin, saya sungguh-sungguh, mungkin hari ini saya sudah doktor mungkin. Tapi apa yang terjadi? Waktu muda dulu ada sebenarnya waktu. Ada sebenarnya kesempatan, tapi kulalaikan. Ini apa yang terjadi? Tak bisa buat apa-apa. Itulah kata Imam Al-Ghazali, pedihnya penyesalan orang-orang yang melalaikan waktu.
Hukiya anna ba'da as-salihin ra'a ustazahu fil manam. Ada kisah tentang sebagian orang-orang soleh dulu, mereka bermimpi ustadznya dalam tidurnya. Lalu dalam tidur itu terjadi dialog. Biasalah kan kalau kita tidur bermimpi itu macam-macam tuh dialognya. Ada yang kita sudah bermimpi dengan orang yang sudah mati dulu, lebih dulu dari kita. Lebih dulu dia mati, kita bermimpi. Kata dalam hadis sebagian itu benar. Bisa jadi itu benar. Bermimpi tentang surga, tentang neraka. Boleh jadi itu benar. Nah, ini ada sebagian orang soleh dulu pernah bermimpi bertemu dengan ustadznya di dalam dalam mimpinya, lalu ada dialog pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ayyul husrati a'zamu indakum? Apa kerugian menurut kamu yang lebih besar wahai ustadz? Nah, ini ditanyakannya. Apa kata ustadz itu dalam mimpi? Faqala khusratul ghaflah. Kerugian karena banyak melalaikan waktu. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu. Ayat yang sering kita baca. Dan itu merupakan ayat langganan kita. Kalau ada ustadz atau imam yang baca ayat itu, maka kita senang betul. Apa ayat itu? Ya, surah Al-Asri. Wal Asri. Innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu asar. Waktu asar, Bapak tahu waktu asar? Kapan waktu asar? Waktu di mana matahari condong ke barat. Allah Ta'ala tidak bersumpah untuk masa ini, untuk hal-hal ini dengan waktu subuh, tidak. Tapi dia bersumpah dengan waktu asar. Kenapa bersumpah dengan waktu asar? Karena waktu asar itu adalah waktu menjelang matahari tenggelam. Kalau sudah tenggelam, untuk apa diperingatkan lagi? Sebelum tenggelam itu, sebelum matahari tenggelam, diingatkan. Kalian sudah waktu asar ini, kata Allah. Jadi ada pertanyaan daripada muridnya, kerugian apa yang paling membesar wahai tuan guru? Kata tuan gurunya dalam mimpi, khusratul ghaflah, yaitu kerugian karena melalaikan waktu. Wa rawa anna ba'dahum ra'a Dhannun al-Misri fi manamih. Ada riwayat juga cerita yang mengatakan bahawa sebagian mereka pernah melihat bermimpi Dhannun al-Misri. Ini seorang ulama besar. Faqala lahu, lalu bertanyalah seseorang itu kepada Dhannun al-Misri, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada engkau setelah meninggal ni? Apa yang Allah Ta'ala perlakukan terhadap engkau wahai Dhannun al-Misri? Maka Dhannun al-Misri berkata, auqafani baina yadai. Allah Ta'ala tempatkan aku di hadapannya. Maksudnya bukan di hadapan seperti kita berhadapan, tidak. Wa qala li, lalu Allah Ta'ala berkata kepadaku, ya mud'i ya kadzab, ad'aita mahabbati thumma ghafalta anni. Wahai orang yang mengaku-ngaku mencintai, mengaku-ngaku cinta, wahai pendusta, pembohong. Ad'aita mahabbati, engkau sudah memproklamirkan dirimu mencintaiku. Thumma ghafalta anni, tetapi engkau lalai dariku. Ada orang mengaku mencintai Allah, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tidak dilakukannya, dia lalai. Itu samalah dengan al-kadzdzab, pendusta dalam cinta.
Maka kata Zunnun al-Misri, aku dipanggil sebagai orang yang pembohong. Padahal Imam Zunnun al-Misri ini ulama besar. Sekelas Imam Zunnun al-Misri saja sudah begitu, bagaimana dengan kita ni? Kita ni ilmunya dikit, ya. Amal pun itu pun tak sungguh-sungguh. Solat subuh tadi, sebegitu banyak kita yang solat subuh tadi, ya. Berapa banyak di antara kita yang solat subuh ni yang betul-betul khusyuk? Itu untung tak panjang ayatnya. Ayatnya dikit aja tu, wetin kan. Berapa banyak yang khusyuk? Amal kita ni sedikit. Sementara Zunnun al-Misri ulama besar, dalam mimpinya disebut dengan al-mudda'i, orang yang mengaku-ngaku, orang pokoknya pendusta dan sebagainya, dipanggil dengan pendusta. Disitulah Zunnun al-Misri menyadari banyak waktu yang sudah dilalaikan. Anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi. Engkau senantiasa berada di dalam kelalaian, hatimu pun lupa. Dhahabal umur wa dhunubu kamahi. Umur pun sudah berlalu, tahun demi tahun. Bertambah umur itu, kata Zunnun al-Misri, wa dhunubu kamahi. Sementara dosa pun bertambah. Bertambah umur, bertambah pula dosa. Nah, ini Imam Al-Ghazali banyak menukil tentang kisah-kisah. Jadi umur kita ini bertambah. Dalam bertambahnya umur kita ini, bertambah pula dosa. Yang banyaknya itu bertambah dosa, bukan bertambah pahala. Itulah yang disebabkan oleh kelalaian. Saya terbayang ketika mau ke sini tadi, di Jalan Sudirman itu kan banyak bangku-bangku, banyak tempat duduk ya Pak ya, depan kantor wali kota. Saya menengoklah di situ, terbayang saya apa kajian pagi ini. Menengok saya anak muda duduk-duduk, ada perempuan di situ. Kira-kira perempuan jam 4 tadi. Itu saya lewat tadi itu, tentu dia sebelum itu sudah ada di situ. Ada anak perempuan situ duduk-duduk kongkau-kongkau dengan laki-laki. Ya. Ada pula rombongan anak-anak pakai Honda Jalan Ponegoro itu. Dia balap-balap, untung tak ditabraknya kita. Beromong-omong dia pakai apa? Balap, karena memang sunyi kan. Memang dulu Jalan Ponegoro itu memang dijadikan tempat balap dulu. Saya pernah, orang tua saya sakit selama 2 bulan di rumah sakit Arifin Ahmad itu. Saya pernah menengok ada anak muda yang kepalanya pecah karena menabrak tiang listrik. Karena itu sore-sore dulu, pagi-pagi itu sudah dibuat ajang tempat untuk balapan. Pecah kepalanya itu menabrak tiang listrik. Depan kita betul, karena kita di balik pagar, nampak kita. Ketika saya lewat tadi, terbayanglah dengan kaji pagi ini, betapa ruginya. Andai kata ada orang tuanya yang bisa membawa anaknya, memberi nasihat anaknya, betapa ruginya dia sudah melupakan waktu mudanya. Habis, katanya itu malam minggu lah, habis dipergunakan duduk di bangku-bangku yang ada di Jalan Sudirman tu. Tak ada kerjanya. Cuma cerita-cerita, ketawa-ketawa. Kemudian setelah itu pulang ke rumah tanpa solat subuh. Lalu tidur dalam keadaan lalai. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada seperti itu ya. Anak-anak kita menjaga solat, menjaga waktunya. Hukiya anna rajulan minal salihin ra'a walidihi fi manamihi. Ada seorang yang soleh melihat orang tuanya dalam mimpinya.
Lalu dia berkata, "Ya abati kaifa anta?" Ayah, gimana kabar? Ini ayahmu sudah meninggal nih. Biasalah kita mimpi ayah, mimpi ibu, mimpi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jadi ruh kita ini bisa bersambung. Namanya ruh kan? Badan aja, jasad aja yang tidak bisa. Ruh kita bisa menyambung. Wa kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Faqala ya walidi, ya waladi, isna fid dunya ghafilina wa mitna ghafilin. Anakku, dulu kami hidup di dunia dalam keadaan lalai, mati juga dalam keadaan lalai. Kata ayahnya itu dalam mimpi. Inilah yang terjadi wahai anak. Akibat kelalaian kami di dunia ini, di dunia dulu, mati dalam keadaan lalai, tak ada persiapan sama sekali. Inilah kondisi yang kau tengok ni sekarang. Terkejut anaknya kan? Anaknya anak yang soleh, rupanya bapaknya dulu jadi bapak yang pelalai, lalai. Dalam kitab Zuhurur Riyad disebutkan Nabi Yaqub alaihi salam pernah dikunjungi oleh malaikat maut. Bapak ibu pernah dikunjungi malaikat maut? Nabi Yaqub pernah. Nabi-nabi dulu rata-rata pernah dikunjungi malaikat maut. Itu kan dekat dia dengan malaikat maut tu. Jadi Nabi Yaqub itu pernah dikunjungi malaikat maut. Nabi Yaqub berkata kepada malaikat maut itu, "Ya malakal maut, wahai malaikat maut. Azairun ji'ta am qabidur ruhi?" Engkau datang ni untuk mengunjungi aja atau ingin mencabut nyawaku? Ini Nabi Yaqub lah bertanya ni. Engkau datang ni hanya untuk silaturahim saja atau ingin mencabut nyawaku sekarang? Kata malaikat maut, "Bal zairan, aku datang untuk berkunjung saja." Jadi malaikat para nabi dulu, para nabi dan rasul itu sebelum meninggal dunia didatangi oleh malaikat maut dulu. Berkunjung malaikat maut itu, apalagi Nabi SAW diceritakan Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, pergi kepada kekasihku Muhammad, tanya kepada dia sudah siap atau belum." Artinya mau tak sekarang? Kalau kira-kira datanglah kepada bapak-bapak jamaah masjid ini, disuruh oleh Allah malaikat maut, sudah siap atau belum pak? Tunggulah dulu malaikat. Tunggulah dulu agak berapa tahun lagi. Itu belum siap lagi rasanya. Pekerjaan masih banyak terbengkalai ini. Belum pensiun lagi. Sedang naik-naiknya jabatan. Yaqub meminta satu permintaan. Qala an tu'allimani idza dana ajali. Nanti kalau sudah dekat ajalku kau beritahu ya. Jangan tiba-tiba aja datang. Sebelum ajalku datang tu dekat-dekat tu kasih tahu dulu. Beri tanda-tandanya. Kasih tahu aku dulu sebelum engkau datang tu. Jangan tiba-tiba diambil aja. Maka ada kematian tu mendadak kan. Tapi kematian orang-orang soleh dulu, mereka sudah ada firasat. Ini rasanya seminggu lagi nih. Tolonglah dalam seminggu ini tengok-tengok ayah ya. Tu orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu gitu. Diberikan firasat oleh Allah. Wa aradta an taqbida ruhi. Kalau engkau ingin mencabut nyawaku, kau beritahu dulu. Faqala, malaikat maut pun berkata, "Ya," kata malaikat maut. "Ursilu ilaika rasulaini aw thalathah." Aku akan utus 2 utusanku atau 3 utusanku sebelum nyawamu dicabut. Berlalulah waktu. Tiba-tiba datanglah malaikat maut itu lagi.
Datang malaikat maut itu ditanya pula oleh Nabi Yakub. Hei malaikat maut, kau datang lagi? Apakah kedatanganmu ini untuk mencabut nyawa atau untuk berkunjung saja? Kata malaikat maut, kalau kali ini aku datang untuk mencabut nyawa ni. Bukan untuk berkunjung lagi. Tapi untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Yakub, kan awak sudah pernah berjanji ni. Kalau mau mencabut nyawaku, tolong kasih tahu dulu. Apa kata malaikat maut kepada Nabi Yakub? Hai Yakub, udah ku utus 3 utusan kepada engkau. Kok engkau tak tahu? Sudah ku utus 3 utusan sebelum engkau ni aku mencabut nyawamu ni. Sudah ku utus 3 utusan kepada engkau untuk memberitahu. Kata Nabi Yakub. Tak ada yang datang. Kata malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Qad fa'altu bayadha sya'rika ba'da sawadihi. Rambutmu yang dulu hitam sudah memutih. Itulah utusanku. Jadi hati-hati dengan rambut yang putih sekarang ya Pak ya, Bu. Itu salah satu di antara tanda bahwa insya Allah tidak lama lagi rambut putih itu adalah utusan daripada malaikat maut. Saya tidak pula menakut-nakuti, tidak. Cuma itu kata malaikat maut, itu tanda utusan pertama itu sudah datang. Jangan pula gembira-gembira yang rambutnya masih hitam. Ini karena rambut masih hitam, awak masih hitam lagi, belum putih lagi, belum ada tanda-tanda. Jangan. Kematian itu, apa kata Nabi SAW? Al-mautu wahid wa tanawwa'atil asbab. Mati itu satu saja, tapi sebab kematian itu banyak. Sebabnya banyak Pak. Keluar daripada masjid ni nanti tak tahu sebab kematian. Rupanya terjelepak kaki, tersangkut kaki itu, terhantuk kepala ke lantai. Setelah itu pingsan. Apa kata orang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal bapak itu siap solat subuh di masjid tadi, mendengar ceramah lagi. Tadi ketawa-ketawa dia, gembira-gembira, keluar rupanya tersangkut kaki. Banyak kejadian seperti itu Pak. Jadi kata malaikat maut, aku sudah utus. Apa utusanku yang pertama? Rambut sudah mulai memutih. Dulu rambutnya hitam, gagah. Sekarang sudah putih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok-tengoklah di cerminnya. Sudah banyak putihnya atau belum ni kan? Kalau sudah lebih banyak yang putih daripada yang hitam, hati-hati. InsyaAllah malaikat maut sudah tidak lama lagi. Sebentar lagi dia akan datang. Kata malaikat maut, wa dha'ufa badanuka ba'da quwwatik. Dulu badanmu, apa namanya, tenaganya kuat, sekarang sudah lemah. Itu utusan kedua itu. Dulu kuat, sekarang lemah. Dulu bisa mendaki tangga 1000. Di mana tuh tangga 1000? Ada tempat wisata tangganya 1000 Pak. Itu yang tempat ziarah kemarin yang dikunjungi oleh Anies Baswedan 01. Ini bukan kampanye, enggak. Sanggup dia naik tangga 1000 tu. Itu tanda badan sehat tu. Kalau yang tua-tua mana sanggup lagi? Berjalan aja udah payah kan? Sehat dia naik dia sampai 1000 tangga berziarah dia. Jadi kata malaikat maut, lemahnya badanmu setelah kuatnya dulu,
Itu petanda bahawa utusan kedua sudah datang. Dah lemah aja lagi. Mau solat dah payah, pakai kursi lagi. Lama-lama berdiri tak sanggup. Jangankan lama-lama berdiri, lama-lama duduk pun tak sanggup lagi. Semuanya sudah ada semut dah rasanya di kakinya, menusuk-nusuk dan sebagainya. Ada tak di antara bapak-bapak ni yang seperti itu? Sudah banyak Pak Ustaz. Rata-rata seperti itu semua. Ada. Kemudian yang ketiga, utusan kata malaikat maut, wanhina'u jismika ba'da istiqamatihi hadhihi rusuli ya Ya'qub ila bani Adam qabla al-maut. Sudah bungkuk badanmu dulu lurus, gagah, perkasa. Sekarang sudah mulai membungkuk badan tu. Itu di antara tanda utusan daripada malaikat maut yang sudah datang. Dan kalau sudah mulai bungkuk dia, semakin bungkuk dia, itu pertanda tak lama lagi. Itulah kata malaikat maut, hadhihi rusuli, inilah utusan-utusanku yang aku utus sebelum anak cucu cicit keturunan Adam ni mati. Hati-hati tengok-tengok kita. Dah banyak nak, dah ada nak utusan-utusan itu. Kalau sudah ada, janganlah lagi lalai-lalai. Persiapkan diri. Kita lanjutkan. Fi uyunil akhbar, dalam kitab Uyunul Akhbar disebutkan ada satu orang ulama besar namanya Syaqiq Al-Balqi. Dia berkata, an-nasu yaquluna salasata aqwal. Orang banyak mengatakan 3 perkataan ini. Entah ada pada diri kita, nanti tak tidak, tengok. Orang banyak mengatakan 3 hal ini. Wa qad khalafuha fi af'alihim. Tetapi tak sama perkataannya dengan perbuatannya. Katanya A, perbuatannya B. Apa itu perkataan yang tidak sama dengan perbuatan? Kata Imam Syaqiq Al-Balqi, yaquluna nahnu abidullah. Ada orang mengatakan kami hamba Allah, kami hamba Allah, kami hamba Allah. Wa hum ya'maluna 'amalal ahrar. Sementara mereka mengatakan mereka melakukan perbuatan bukan seperti hamba Allah, tetapi seperti orang merdeka. Kalau hamba Allah itu Pak, kalau yang dikatakan hamba itu di dalam Islam, hamba itu boleh dijual belikan oleh tuannya. Betul tak Pak? Jadi hamba ini dia tidak memiliki dirinya, dia boleh diperjualbelikan. Dan hamba ini tidak boleh membantah kepada majikan, kepada tuannya. Apa saja mau diperlakukan tuannya, mau dipekerjakan dengan berat, mau disuruh, mau ditarik dan sebagainya, itu terserah kepada tuannya. Itulah hamba. Kata Imam Syaqiq Al-Balqi, banyak orang mengatakan kami hamba Allah, apalagi nanti dekat bulan Ramadan ni banyak ni. Kalau infaknya 1 juta tu disebutkan tu, mulai daripada gelarnya, di belakang, depan namanya, jangan sampai 1 huruf pun hilang, nanti marah dia. Karena infaknya 1 juta. Tapi coba infaknya 15.000 di dalam amplop tu. Apa yang ditulis? Impak Allah, hamba Allah, hamba Allah. Kita mengaku jadi hamba Allah. Tapi apakah Allah Ta'ala sudah mengaku kita sebagai hambanya? Kalau kita mengaku, boleh saja mengaku. Tapi apakah sudah diakui oleh Allah? Beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dia bukan mengaku lagi diri sebagai hamba Allah, tapi yang mengaku dia sebagai hamba Allah adalah Allah sendiri. Itulah ayat yang kita baca dalam bulan Rajab ni, banyak dibaca oleh orang. Isra Mi'raj kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang telah memperjalankan hambanya, yang mengaku Nabi itu sebagai hambanya, ya Allah. Kalau kita ni baru kita yang mengaku diri sebagai hamba. Kata Imam Saqi Al-Balkhi, banyak orang mengaku sebagai hamba Allah, saya hamba Allah, saya hamba Allah, wa hum ya'malun. Nak terkontrol lagi, nak ada yang mengontrol dirinya. Apa yang ingin dilakukan, dilakukan. Kalau orang mengaku hamba Allah, mengaku hamba, apa yang dilakukannya itu sesuai dengan keinginan sang Tuan. Ini kata Saqi Al-Balkhi, ini perbuatan yang bertentangan ini dengan perkataan. Kemudian ada orang lagi yang mengatakan, dia tiga tadi kata Saqi Al-Balkhi. Yang kedua, innallaha kafilun bi arzaqina wa la tatma'innu qulubuhum illa bid-dunya. Banyak orang mengatakan, Allah yang menanggung rezeki, Allah yang menanggung rezeki, Allah yang menanggung rezeki kita. Tapi apa kata Saqi Al-Balkhi? Wa la tatma'innu qulubuhum illa bid-dunya. Dia ngomong begitu, Allah yang tanggung rezeki, Allah yang tanggung rezeki. Tetapi kata beliau, hatinya tidak tenang kecuali dengan dunia. Tapi katanya tadi, Allah yang tanggung rezeki. Kalau Allah yang sudah tanggung rezeki, mengapa hati itu jadi kasak kusuk lagi? Hati itu hanya bisa tenang dengan dunia. Kalau sudah datang dunia, baru senang hati. Kalau sudah dapat gajian, baru datang, tenang. Sebelum itu mulut berkata, rezeki kita kan Allah yang sudah tanggung, Allah yang sudah tanggung. Memasukkan keyakinan, memasukkan perkataan itu menjadi keyakinan dalam hati walaupun sejengkal. Lama tu. Itu makanya 23 tahun Nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun. 23 tahun Nabi memasukkan itu ke dalam hati para sahabat. Mau dekat pak, mengucapkan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sejengkal cuma dari mulut ni ke hati ni, ke dada ni, sejengkal. Tapi memasukkannya sampai 23 tahun. Kita mengakui Allah lah yang berhak disembah, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menjaga, Allah lah yang memberi, Allah lah yang memberi mudarat, Allah lah yang memberi manfaat. Tapi ketika dekat pilkada ni, kasak kusuk juga kita. Apa sebab? Nanti kalau terpilih orang yang tak baik nanti, habislah kita. Kalau kita yakin dengan la ilaha illallah, artinya apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Ya, orang beriman tenang saja. Seperti Nabi Musa dulu pernah dikejar oleh Firaun. Lalu kaumnya berkata ketika itu yang mengikuti dia, inna lamudrakun. Wahai Musa, habislah kita ni. Di belakang ada tentara Firaun, di depan ada laut merah. Mau nyebrang tak sanggup. Laut bukan main, dahsyatnya. Di belakang sudah mengejar Firaun. Apa kata kaumnya? Inna lamudrakun. Kita ini sudah habislah. Kita ini bakal akan disembelih oleh Firaun. Apa kata Nabi Musa? Tenang. Menenang kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ada Allah yang bersama dengan aku, dan Allah akan menunjukiku. Itulah sudah sampai itu la ilaha illallahnya.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam perkara ini, dunia ini, walaupun dia tegang-tegang nanti, walaupun kondisi, ya kita berharap semuanya baik-baik aja kan. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Bahkan Nabi menyebutkan di akhir zaman ni, saking dasar runyamnya kondisi keadaan, kata Nabi, kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita, bukan malam yang ada purnama, tidak. Nabi mengatakan gelap gulita. Saking gelapnya, kata Nabi, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, yang berkhianat dianggap amanah, yang amanah dianggap berkhianat. Orang baik disingkirkan, orang yang jahat bejat lalu diangkat. Itulah dia, saking dasarnya. Tapi kalau orang beriman, dia katakan ada Allah, pasti sudah direncanakan oleh Allah, pasti ini sudah merupakan takdir daripada Allah. Kita hanya sekedar menjalankan takdir. Buat aja yang terbaik, hasilnya Allah yang menentukan. Ini bukan kampanye ini. Tapi kalau disuruh nanti bagaimana cara kami memilih Pak Ustaz? Ya, sebutlah seperti apa yang pernah disampaikan oleh anak Nabi Shu'aib ketika dia minta kepada Nabi Musa untuk diangkat sebagai pembantu, untuk diangkat sebagai pekerja di rumahnya. Apa kata? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Orang yang layak dijadikan pemimpin itu dua sifat. Pertama al-qawiyyu, yang kedua al-amin. Itu harus di apa tuh? Orang yang layak untuk dijadikan pemimpin itu nanti punya sifat itu. Di dalam Al-Quran ada disebutkan. Pertama dia al-qawi, punya integritas, punya kapasitas dia. Memang kapasitasnya ada, dia teruji, diakui keberhasilannya dalam memimpin. Nampak jejak rekam jejak atau jejak rekam, baik digital maupun dalam kenyataan. Nampak tu hasilnya. Bahkan diakui oleh dunia internasional bahawa orang ini memang orang hebat, jenius, hebat. Yang kedua, tidak hanya cukup sebagai itu, ada yang kedua yaitu al-amin, orangnya amanah. Ini bukan juga kampanye ini. Ini dengar nanti orang di luar nanti dianggapnya kampanye. Saya membacakan ayat Al-Quran saja. Inilah kategori orang yang layak untuk dijadikan pemimpin ke depan, al-amin. Itulah sifat daripada Nabi kita, yaitu diberi gelar dengan nama al-amin. Bisa dipercaya, tidak tersangkut dalam kasus-kasus macam-macam. Kasus inilah, kasus itu, korupsi inilah, korupsi. Walaupun dicari-cari tak dapat juga. Itulah orang seperti inilah yang layak. Itu nilai sendirilah nanti. Tanggal 14 Februari, tengok-tengok siapa orangnya itu. Tusuk matanya. Kata Syakik Al-Balkhi, banyak orang berucap Allah yang sudah tanggung rezeki kami, tetapi masih risau juga lagi tentang rezeki. Hati itu tenang dengan dunia, bukan dengan amal. Seharusnya hati kita ini tenang dengan salat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Rupanya dengan zikir Pak Ustaz belum bisa lagi. Tapi kalau sudah jelas itu, sudah jelas purnamanya, baru tenang dia. Sudah jelas kapan tanggal keluar gajinya, baru tenang dia. Banyak orang berucap seperti itu, tapi kenyataannya dalam perbuatan tidak sama. Yang ketiga, kata Syakik Al-Balkhi, la budda lana minal maut wa hum ya'maluna a'mal man la yamut. Kita ini pasti mati nih, pasti mati kita semua. Banyak orang berucap seperti itu. Bahkan saya sendiri sering menyampaikan ceramah.
Kita ini pasti mati jemaah. Pasti mati di mana saja, kapan saja. Tua, muda, besar, kecil, sehat atau sakit, pasti mati. Tapi kata Sakik Al-Balkhi, wa hum ya'maluna a'mala man la yamut. Tetapi dia beramal, berbuat amalan seperti orang yang tak akan mati-mati. Apa amalan orang yang tak mati-mati? Amalan orang yang tak mati-mati adalah orang yang senantiasa membangun di atas jembatan. Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, ad-dunya qintar. Dunia ini jembatan. Kalau jembatan itu membangun, ada tak orang membangun di atas jembatan buat rumah? Tidak ada. Dunia ini jembatan, kata Nabi. Fa'buruha wa la ta'muruha. Engkau lewat saja di atas jembatan, jangan membangun-bangun di atas jembatan. Sekarang ada orang seperti ingin hidup 1000 tahun. Hartanya tidak habis untuk 7 turunan, bahkan untuk puluhan turunan dia berikutnya tak habis. Harta itu kalau halal tidak ada masalah. Halal saja dihisap, apalagi haram diazab. Halal harta yang kita dapat tu Pak, yang kita wariskan untuk 7 turunan tak habis tu, halal dia. Itu dihisap tu. Berapa lama hisapnya? Berapa lama hisapnya itu tergantung berapa banyaknya. Banyak nak masalah ketika mendapatkan rezeki itu. Ini rezeki didapatkan dengan cara bagaimana? Ini dulu menzalimi orang lain nih. Ini dulu dikorup nih. Ini didapatkan dengan cara merampok nih. Ini didapatkan dengan cara mencuri. Ini nanti dihisapnya lama. Ini kalau yang haram seperti ini pasti langsung diazab. Itulah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf ketika Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling terlambat masuk ke dalam surga. Kata Abdurrahman bin Auf. Kalau begitu, akhirnya apa? Untuk menghabiskan hartanya itu, sahabat-sahabat ni pergi peperangan ni. Banyak kebun kurmanya yang busuk. Artinya buahnya busuk, tak dipanen karena musim perang. Akhirnya apa? Untuk menghabiskan hartanya ini, Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk para sahabat ni dengan harga tinggi. Tentu senang dia. Sahabat ni senang semua. Kurmanya yang busuk itu habis dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Ini tujuannya Abdurrahman bin Auf supaya hartanya ini habis. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya Raja Yaman ketika itu menginstruksikan kepada penduduknya untuk memborong kurma busuk. Cari kurma busuk. Ini digunakan untuk mengobat penyakit. Niat Abdurrahman bin Auf tadi ingin mengurangi hartanya. Rupanya ada yang ingin memborong kurma busuk. Orang tahu yang memborong kurma busuk di Madinah itu adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka pergi kepada Abdurrahman bin Auf. Kami beli kurma busuk ini 10 kali lipat harganya. Akhirnya bertambah-tambah lagi. Kalau Abdurrahman bin Auf itu tidak dihisap lagi Pak. Hartanya habis untuk agama. Mudah-mudahan harta kita, harta kaum muslimin yang ada di masjid ini khususnya nanti tidak dihisap. Karena apa? Sudah dipergunakan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sandal sudah dipergunakan untuk pergi ke masjid. Motor, mobil sudah digunakan untuk pergi di jalan Allah, tak dihisap nanti. Baju sudah dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Duit apalagi sudah digunakan untuk berimpak di jalan Allah. Sedia-sediakanlah duit untuk impak di jalan Allah untuk masjid kita ini, supaya keberlangsungan masjid ini senantiasa berjalan terus. Masjid ini seharusnya kaya karena orang di sekitar ini kaya. Seharusnya masjid ini sejahtera, orang yang ada di sekitar ini sejahtera. Maka jadikan insyaAllah masjid kita ini sebagai masjid yang dirindukan dan masjid
yang hati kita terpaut kepadanya, insya-Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ingat, kajian kita subuh ini adalah ruginya kita melalaikan waktu. Itulah inti dari kajian. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kepahaman dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempergunakan waktu-waktu kita sehingga kita bisa mempergunakan waktu dan tidak digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang lalai. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup. Ada Pak pertanyaan? Bu? Alhamdulillah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.